Kalau Al-Quran langsung Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Langsung buat statement. Ya, itu Al-Quran tidak ada ragu, keraguan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Itu kayaknya ada satu yang ini. Anak-anak tuh. أيا ليالي الرضا علينا عودي ليهدر منك عودي بالمصطفى الطيب الجدود عودي علينا بكل خير اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang kami hormati Bapak-bapak Ketua RT, Bapak-bapak dan saudara-saudara, ibu-ibu, keluarga Surya Saati, kami kawan Bapak Tuan Guru Haji Abdul Manan Muslim yang pada malam hari ini alhamdulillah berkenan hadir di musala kita di tengah-tengah padatnya kegiatan beliau berkesempatan hadir di malam hari ini dalam rangka kita bersama-sama mengikuti acara rutinitas kita pada setiap malam Kamis dari pengajian yang tidak ada pada malam Kamis. Namun pada malam hari ini kita rangkai dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengar, menyimak tausiah atau mau'izah atau pengajian yang terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan nantinya oleh Bapak Guru Haji Abdul Manan Muslim. Namun agar lebih barakahnya, marilah sama-sama kita membuka acara ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Al-Mukarram waktunya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari sekalian hadirin hadirat masyarakat warga yang ada di Geriasahan, Geriasahan
Allah selalu sangat. Amin. Dia yang punya syukur, mainan nanti mengaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini, alhamdulillah kita bisa menunaikan hajat kita untuk merangkaikan kajian setiap pekan di musalla Ahsanul Khalq. Semua berhati gaya Ahsanul Khalq, Masya Allah, qalbun salim, sebagai berhati. Maka sebagai berhati kita berhati yang membawa kita dalam surga. Namanya salim. Yawma la yanfa'u malun wa banun illa man wa'ala qalbin salim. Maka tidak ada nanti satu waktu nanti yang akan memisahkan anak, kemudian harta, tidak bermanfaat kecuali mereka yang datang dengan hati yang salim, hati yang damai, hati yang di dalamnya ada apa? La ilaha illallah, hati yang di dalamnya ada ukhuwah, ya, sehati, hati yang di dalamnya ada rasa cinta, kasih sayang, ya, di antara orang-orang yang beriman. Maka tentunya keinginan kita dan geria tempat kita insya Allah ini adalah geria sehati, ya, kan, ya, kita pun menamakannya dengan ya yang kita inginkan dari pribadi kita. Maka alhamdulillah atas nikmat Allah, alhamdulillah atas karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita kumpul di sini, kita tidak tentunya mencatatnya atau memprogramnya ketika kita lahir. Saya akan bersama ini, saya akan bersama ini nanti. Tidak, kita tidak memprogramkan itu. Namun yang memprogramnya adalah yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa. Tapi kita sudah berikhtiar bahwasanya kita mau duduk, mau bermukim, mau berjiran, ya, berdampingan, tentunya dengan orang-orang yang sehati dengan kita. Bukan begitu? Keinginan kita yang sehati, ya. Mau ingin ngerayain maulid, peringatan sehati, gitu kan? Mau membuat masjid dan musola sehati. Mau apa saja insya Allah sehati. Itu ya, kemudian program-program kita akan, ya, berjalan dengan baik. Terima kasih, ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita hati yang lapang, memberikan hati kita yang terbuka, ya, untuk yang menerima kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita. Amin. Pada malam hari ini, ya, bagaimana tadi disebutkan kita merangkaikan kajian kita. Mungkin setiap kan alhamdulillah sudah ada kajian, ya, upaya untuk kita saling menasihati bagaimana apa yang merupakan perintah dan anjuran, ya. Bahwasanya manusia ini selalu dalam keadaan rugi, betul? Innal insana lafi khusr, kita ini semua dalam keadaan rugi, ya. Illa kecuali yang tidak merugi itu adalah alladzina amanu, orang-orang yang percaya, ya, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada, ya, hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar, beriman kepada al-kitab, beriman kepada semua, ya, alladzina amanu dalam kalimat ini. Maka yang tidak rugi itu adalah alladzina amanu, iman kepada Allah, kita lakukan perintah-perintah Allah, ya, jauhi larangan-larangan Allah, ya, iman kepada malaikat, dia yang diperintahkan Allah mencatat
ada yang diperintahkan mencatat, ada yang diperintahkan mengawasi, ada yang diperintahkan membawa rezeki, ada yang diperintahkan menolong. Itulah tugas malaikat. Ya. Beriman dengan kitab, beriman dengan kitab yang diturunkan kepada para nabi. Kita yang beriman sekarang adalah mengimani Al-Quran, membacanya, ya, mengkajinya, ya, dan berusaha untuk mengamalkannya. Itu adalah keinginan dari iman itu sendiri. Iman kepada Alkitab, iman kepada Rasul. Ya, saat ini insya Allah, ya, salah satunya momen untuk kita mempertebal keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman kepada Rasul, ya, kita sudah beriman kepada para nabi-nabi yang sebelumnya, dan akhirnya nabi yang terakhir adalah nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Dialah Allah yang mengutus, ya, para nabinya, arsala rasulahu, ya, mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau rasulahu bil huda, dengan al-huda. Al-huda di sini salah satu tafsirnya adalah apa? Al-Qur'an. Karena huwallazi ba'atsa bil ummiyin, dialah Allah yang mengutus kepada orang-orang yang ummi, orang yang tidak bisa baca dan tulis. Dan Rasulullah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah termasuk dari kaum itu. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab wa la takhuttuhu bi yaminika. Disebutkan dalam Al-Quran, engkau tidak pernah membaca kitab apapun sebelumnya. Ya, jadi dia berguru sebelum itu belum ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir dari masyarakat yang ummi, ya. Dan itu dibetulkan lagi, ya, dalam, ya, Al-Quran disebutkan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Engkau tidak pernah membaca, ya, satu kitab sebelumnya. Wa la takhuttuhu bi yaminik, atau menulis, ya, misalkan contoh dari sana terus ditulis nanti disampaikan, ya. Ya, kita sekarang ceramah, sebelum ceramah baca dulu, contek dulu, sampaikan, ya, mau gayanya Zainuddin, mau gayanya Al-Habib, mau gayanya Jafri, mau, bisa saja, ya kan? Itu namanya kita nyampe. Dan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala takhuttuhu bi yaminik, tidak pernah engkau menulis atau kemudian engkau bacakan. Ini Al-Quran ketika turun, ma ana biqari, ya, aku tidak bisa baca, ya. Dan itu dari orang yang apa? Dipersiapkan dulu dari orang yang al-amin. Sudah semua orang tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi al-amin, orang yang jujur, tidak pernah bohong. Ya, tidak pernah bohong. Memang tantangan setelah itu mengajak orang untuk baik, memang tantangannya berbeda. Ya. Makanya dakwah itu katanya ada dua. Ada dakwah bil qaul, bil lisan, ada dakwah bil hal. Ya. Dahulu Nabi misal sebelum diutus menjadi orang yang baik, ya, punya akhlak yang mulia. Bahkan seorang Arab pun mengatakan beliau menjuluki beliau, menjalani beliau al-amin. Makanya dakwah bil hal, ya, sudah beliau lakukan. Namun terkadang, ya, sikap kita ini, apalagi sekarang, banyak disalah persepsikan, ya. Makanya sebut-sebutlah selalu ucapan, ya ibu, ya, jangan cinta itu hanya dengan apa? Dengan bahasa tubuh, perlu kadang diucapkan, begitu kan? Makanya dakwah bukan dua-duanya.
bil hali wa bil lisan, ya. Dua-duanya harus diungkapkan. Bisa kita mengucapkannya dan kemudian bisa kita mempraktikkannya. Nah, itulah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, orang al-amin yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, sehingga bil huda Allah mengutus beliau dengan apa? Dengan Al-Quran. Ya. Ayo baca, bisa baca. Ayo buat, kalau bisa Anda buat. Ya. Ya. Qul in kuntum wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau betul Anda ragu, ya, yang waktu itu yang dia tantang adalah orang berbahasa Arab. Kalau kita tidak bisa ditantang, orang bukan Arab, ya, ya, yang orang pakai bahasa Arab itu ditantang. Wa in kuntum fi raibin, masih ragu tentang ini al-huda, ini petunjuk ini, ya. Fa'tu bi surat. Maka datangkan dengan satu surat saja yang paling pendek. Wal asri, paling pendek kan? Wal asri, ya, karena ini satu surat, satu ayat coba datangkan. Padahal pakai bahasa Arab, cuma bukan alurnya dan kalimatnya, isi keseluruhan dan lisan. Nah, ini namanya tantangan. Kalau kita tidak usah ngomong sudah, karena kita bukan ya berbicara bahasa Arab. Ini yang ditantang orang Arab dan kemudian ditantang semua manusia. Karena sudah jelas disebutkan orang baru membaca Al-Quran di kitab manapun, ya, buatan manusia selalu mengatakan sebelum Anda membacanya ini, ya, saya meminta maaf kalau sekiranya ada kesalahan pada ya tulisan. Kalau Al-Quran langsung Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, langsung buat statement, ya, itu Al-Quran tidak ada ragu, keraguan, ya, tidak ada keraguan, tidak ada yang salah, ya, semua adalah kebenaran. Jadi kan tidak ada yang berani begitu manusia. Kalau seandainya manusia, besok ada manusia yang mengatakan merevisinya ini banyak yang salah. Ini ya subjeknya harus di sini, predikatnya harus, tidak ada. Ya. Ini la raiba, tidak ada keraguan, tidak perlu diragukan. Ya. Lagi-lagi hudan lil muttaqin. Ini adalah petunjuk bagi orang-orang yang takut bertakwa. Sebelumnya juga disebutkan, ya, hudan linnas, langsung disebutkan Quran ini adalah hudan linnas, Bapak-bapak sekalian. Makanya Quran mau dipelajari oleh kita yang sudah beriman atau yang belum beriman, terbuka Quran, silakan pelajari saya, ya. Bahkan disebutkan banyak Snophokroj, ya, provokator pada masa Belanda itu, bahkan puluhan tahun dia di Mekah, ya, merubah namanya menjadi nama Abdul Jabbar, membaca Quran, bahkan dia menghafalnya, mempelajari hadis, terbuka Quran, dipelajari sama orientalis, orang orientalis, tapi hajatnya untuk memutarbalikkan fakta. Nah, lantas kita yang punya Quran sekarang, yang punya Nabi, yang punya hikmah ini, di mana kita? Kapan kita? Kan gitu. Padahal ilmu Allah sudah ada semuanya di Quran ini. Dan disebutkan Quran itu definisinya apa? Quran ini adalah petunjuk Allah, berita orang lalu, petunjuk masa depan. Ya, yang tidak ada satu ya kebaikan kecuali sudah diterangkan di sana, dan begitu juga kalau ada keburukan sudah diberitahu kita cara menghindari. Semua sudah ada dalam Al-Quran. Tinggal kemudian ya kita menyelami Al-Quran. Contoh saja dunia ini berbuka dengan pandemi saat ini, tidak ada pandemi itu. Baik sekalanya ya satu negeri atau bahkan kemudian meluas. Paceklik di masa dulu sudah ada, diberitahu, ya, umur
Ya paceklik bukan bulan-bulanan, bahkan tahunan ya Allah. Kapan itu? Di masa Nabi Yusuf. Ada di dalam Al-Quran disebut. Coba tahan kita paceklik 7 tahun berapa? Coba 7 tahun. Ini kan baru itu bulan nih pandemi ini, tapi alhamdulillah masih berjalan-jalan kan. Masih kita enak-enak ngopi-ngopi ya alhamdulillah. Ya orang masih simpang siur gitu kan. Tapi kegaduhan ya dunia itu sudah ada sebelumnya. Tapi petunjuknya ada, langsung eksekusi. Ya. Satu waktu ya raja itu melihat dalam mimpinya ya, 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi gemuk. Apa takwilnya? Betul ya, perjalanan dari perjalanan. Kan sekarang tidak ada mimpi yang artinya kan ya rahmatullah, orang mimpi datang gitu, Bapak nanti akan begini, tidak bisa kita percaya 100%. Tapi pada masa itu yang kemudian mentakwilnya itu orang soleh, Nabi yang mentakwilnya. Makanya kalau sekarang itu bentuknya perencanaan. Ke depan itu apa yang kita rencanakan? Melihat masa dahulu dan apa yang akan terjadi pada masa depan. Makanya katanya 7 tahun negeri Mesir itu akan menjadi negeri yang subur, ya, semua panen, ya kan 7 tahun. Subhanallah. Namun kemudian 7 tahun berikutnya akan datang musim kemarau, ya. Subhanallah. Coba gimana cara mengantisipasinya? Datanglah Nabi Yusuf. Gini loh caranya berhemat, jamak-jamaknya, ya, berhemat. Hari ini untuk hari berikutnya. Tahun ini kita persiapkan untuk tahun yang ke-7, ke-8. Bukan makan 1 piring dipotong menjadi 2,5, setengahnya disimpan dan selainnya untuk gigi. Simpel, tapi jujur. Makanya katanya inni hafizun alim. Anda percayakan kepada saya karena saya orangnya hafiz, bisa menjaga, bisa berhemat, ya, tidak boros, ya, alim, lagi tahu cara melakukan. Jadi jangan Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW diceritakan itu semua. Bahkan kelahirannya pun sudah beritakan oleh nabi-nabi sebelumnya. Dan itu di Al-Quran ada. Surat As-Saff menyebutkan hal itu, ya. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ. Dan ketika Isa berkata kepada Bani Israel, Nabi terakhir yang diutus untuk, ya, anak-anaknya Israel. Bani Israel, anak-anaknya Israel, komunitas, ya, kelompok besar dari satu bangsa saat itu namanya keturunan Israel. Ada yang lain, ya. Mungkin salah satunya kita sudah ada, insya Allah, ya. Tapi pada saat itu para nabi diutus untuk kaumnya sendiri, ya. Tapi yang diceritakan di dalam Al-Quran yang paling fenomenal itu adalah keturunannya Bani Israel. Yang paling fenomenal nanti ceritakan dalam Al-Quran. Ada nabi-nabi dan kaum yang lain. Ya kita tidak diberitahu. Yang penting inilah, ya, sebagai intisari. Apa katanya? Inni Rasulullah ilaikum. Menyatakan bahwasanya saya ini adalah Rasul, utusan Allah. Musaddiqan, yang membetulkan, ya, apa yang telah datang di dalam kitab Taurat. Ya. Karena dalam Nabi Isa nama kitabnya apa? Injil. Ya. Diberitakan, diturunkan padanya wahyu Allah yang kemudian disebut dengan Injil. Ya. Membetulkan apa yang datang di depan saya, yaitu Taurat. Taurat itu kitab yang diturunkan pada Nabi Musa. Ya. Caranya ribuan tahun itu. Ya. Yang tongkatnya bisa membelah laut itu Nabi Musa, ya. Ya, nah, ya.
pakai pok gitu ya. Air ini pok. Ya. Dan itu 7. Bukan satu lorong, itu 7. 12 lorong, bukan satu ya. Kalau itu satu dia tidak, dia 12. Karena jumlah klaim Bani Israel itu 12. Dan setiap yang satu itu dia tidak mau terus apa, dia lagi kelompoknya. Makanya dibuatin 7 dibuatin gitu ya. Ya. Batu gitu dipatok 12. Ini sokok kerang gitu. Ya, alhamdulillah 12. Famfajarat min husnata asyrata ain. Tidak mau dia satu kerang bersama. Ya, itu sudah nikmat. Makanya ya Bani Israel, uzkuru ni'matallah katanya. Ya. Sudah Bani Israel banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Ya. Saya membenarkan kitab Taurat ya yang dibawa oleh Nabi Musa dan diturun-temurunkan kepada siapa? Kepada umatnya dan keturunannya. Wa mubasysyiran. Nah, tambah lagi adalah sebagai pemberi berita gembira kebaikan bi rasulin ya'ti, dengan seorang rasul yang akan datang min ba'di sesudah saya. Ismuhu, yang namanya adalah Ahmad. Salah satu dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberi nama di Allah, ya, yang memberi nama adalah Allah. Muhammad, bisa Muhammad, ya. Nah, kalau udah, ya, jadi ini adalah satu wadah untuk kita memperkenalkan kembali kepada anak-anak kita yang memang kemudian, ya. Maka sekarang media untuk kita intinya adalah maulid, zikra maulid, perayaan peringatan maulid adalah salah satu mengenal sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tanya? Ya, apa katanya? Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Iya, kesatnya yang ini. Anak-anak tuh. Bersenang ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Jadi sekarang, kalau dulu berjanji kita pakai, ya. Kalau dulu ya berjanji, ya. Lalu kemudian menyenandungkan qasidatul awam, ya. Itu semua kalau dulu serakahan itu semuanya adalah sejarah kelahiran dan perjalanan baginda Rasulullah SAW. Tahu namanya, tahu keturunannya, ya. Tahu kemudian kakeknya, tahu paman-paman bibi-bibinya, semuanya itu ada di ya aqidatul awam yang disenandungkan oleh masyarakat kita. Selain menyanyi masyarakat Sasak bahkan Indonesia, kali-kali bilang masyarakat Timur Tengah malahan jangan. Dulu semua dipakai nih, ya. Pas di anak nada asyikiu baru dia berdendam lagi, gitu kan. Kalau masyarakat kita terjadi dulu hadiah, mau pergi haji, senang kita. Ini adalah mengingat ya sejarah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pertama keinginan dari hajat kita mengingat kelahiran baginda Rasulullah SAW tidak masalah, karena Nabi Isa saja mengingatkan akan lahirnya Rasulullah. Jadi jangan sungkan-sungkan, mengingat kelahiran Rasulullah SAW. Orang Nabi Isa diperintahkan untuk memperingatkan bahwasanya Bani Israel akan ya didatangkan kepada mereka Nabi. Makanya Bani Israel katanya setelah masa mereka bercerai-berai katanya, ya, setelah para nabi mereka itu tidak ada, kehidupan mereka bercerai-berai, ya, tidak ada yang ngurusnya. Maka mereka mencari harapan satu-satunya adalah mencari nabi yang terakhir. Maka mereka berjalan dari Palestina
ya menuju tempat yang disangkakan akan lahirnya Nabi tersebut. Pergi dia ke Madinah, pergi dia ke Khaybar namanya, ya. Dia lihat bahwasanya Nabi itu akan muncul dari dua bukit, ya. Dari dua bukit dia akan muncul Nabi tersebut. Ya. Salah dari dua bukit, gitu ya. Ya. Maka mereka mencari tempat itu. Ada yang mirip, pertama namanya Yathrib, yaitu Madinah sekarang. Kemudian yang kedua ada namanya Khaybar. Maka di sana orang-orang Yahudi kemudian berdiam diri, yang menunggu lahirnya dan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Walaupun di satu sisi ada masyarakat yang tidak mau, ada masyarakat yang benci, ya. Jangan sudah ada Nabi, biar kita begini saja hidup kita. Maka ketika perjalanan 12 tahun kepergian Rasulullah berdagang bersama pamannya, ya, bertemulah dia dengan seorang pendeta yang namanya apa? Siapa? Buhairah. Ya, siapa namanya? Buhairah. Ya. Dan pohon itu masih sampai saat ini ada, katanya. Ya. Satu-satunya pohon di tengah padang pasir yang katanya tidak ada orang bernaung di sana, karena disebutkan dalam kitabnya tidak ada orang yang bernaung di sana kecuali dia adalah Nabi. Dan betul saat rombongan kafilah Quraisy, ya, ternyata ya itu sudah takdirnya, setahun-tahun tidak ada, ya. Ternyata mereka itu adalah rombongan kafilah dari Mekah. Maka pendeta Buhairah ini kemudian membuat jamuan untuk menjamu mereka. Kemudian ditanya, apakah ada yang tersisa dari kalian? Ada yang masih tinggal di sana? Dia mengatakan ada. Siapa dia? Anak kecil, umur 12 tahun. Kita bawa dia ke sini. Maka kemudian izinkan saya periksa belakang, ya, pundaknya di antara dua pundak ini ada ibaratnya ya tanda sekarang itu ya, tanda beda bahasa ya, seperti telur di ujung. Ini yang disebutkan di dalam Taurat, sifat-sifat ya Rasul, ya cepat pulang ya. Saya khawatir kalau diketahui ini ya ada ya juru-juru rahasia, ya saya khawatir anak ini akan cepat dibawa. Ya, seperti itu berita Rasulullah SAW. Ya, bahkan dalam perjalanannya disebutkan, ya, beliau adalah seorang manusia yang tidak kelihatan apanya, lendunya. Apa itu lendu? Bayangan. Jadi kalau kita berdiri ya, jangan Allah ya. Kan kalau kita ada barat di timur, matahari kan berlindung kita kan ke barat. Kalau sudah ada barat, berlindung kita ke belakang kan. Nah, Nabi itu tidak ada lindungnya, ya, karena dia tegak dan matahari selalu berada menaunginya. Ibaratnya jam 12 itu selalu kondisi Nabi Muhammad SAW. Dan setiap yang dia tapaki jalan itu kemudian menjadi tanah yang subur. Ya. Ketika lahirnya, ya, Rasulullah SAW diasuh dan dipersusui oleh, ya, siapa? Halimatus Sa'diyah. Seorang yang katanya biasa-biasa dengan kehadirannya kemudian sapi dan kambingnya kemudian menjadi, ya, sapi dan kambing ya, ya, diperas dia menjadi, ya, minuman air susunya setiap hari. Ya. Nah, itulah sosok Rasulullah SAW. Bagaimana kita mengambil hikmahnya? Ya? Salah satunya adalah mengambil keberkahan dari kehidupan sosok Muhammad kecil. Kita inginkan jelas anak-anak kita sayang. Kan masih kecil itu kan umur yang kita sayangnya. Ya, jangan marahi anak-anak kita. Memang pendidikannya itu dan kalau Muhammad SAW lahir dalam keadaan yatim, mau bapak-bapak anaknya dalam keadaan yatim, tidak ada yang mau. Mau ibu-ibu ditinggalkan oleh suaminya? Tidak mau kan? Mana yang paling keras? Ya? Mana suaminya? Ingat dong. Tidak ada yang mau anaknya yatim. Tapi ketika kita
tidak mendidik anak kita dengan baik, kita sudah meyakinkan dia sebelum kita menikah. Kan begitu ini. Mungkin tak sama nasib, ya, Muhammad kecil dengan anak kita. Tapi terkadang mungkin pendidikan, asuhan dan yang lainnya sudah terkadang meyakinkan anak kita. Muhammad kecil, ya, Muhammad yang harus bekerja, ya, menghidupi dirinya dengan mengembala kambing. Mau kita anak kita mengembala kambing? Mau anak kita menjadi pengamen? Maaf kalau adanya itu pengamen aja. Ini pengamen yang mencari-cari. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'abidan fa'aghnaa. Kalau udah anak punya orang tua, tidak ada perhatiannya, maka terkadang masa depannya juga akan menjadi dia tidak mengayomi. Maka katanya ada menjadi yatiman fa'awa. Dulu anak yatim tidak ada yang ngurusin, namun Allah Ta'ala menyelamatkan. Wa wajadaka dhallan fahada. Dia tidak tahu arah kemana, ya Allah memberikan petunjuk kepada. Wa wajadaka 'abidan fa'aghnaa. Ya, kalau kemudian engkau juga tidak punya apa-apa, Allah memberikan. Ya, hari ini kita mau bekerja untuk anak-anak kita. Kita mau bekerja untuk keluarga kita. Tapi substansi dari itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara. Ya, artinya yang rahmatullah, ya, yatimnya, makanya Rasulullah SAW menghadirkan apa? Sikap sesudahnya. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Maka konsekuensi dari yang tiga kondisi itu, Allah mengatakan, Allah memberikan Rasulullah, Allah memberikan jalan keluar bagaimana sikap kita kepada jangankan orang lain, anak kita saja sekarang yang tidak bisa apa-apa, jangan lihat orang lain dulu. Amal yatim, kasihan anak kita, maka janganlah bentak-bentak dia. Nah, begitu, ya kan? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Ya. Karena kalau minta jajan sama orang-orangnya, ya, terus hormat sama orang tua. Makin fenomena kan beda. Maaf, boleh tidak katakan ini itu kenyataan. Tidak, dia minta apa? Pukul-pukul bapaknya. Ada yang begitu? Ada. Malah dia ada yang melempar orang tuanya. Tapi gila gadget atau apa gitu sebagainya. Ini kan salah satu dari ya wa'an masa tidak ada. Mungkin kita membentak anak kita, mungkin itu hasil dari bentakan, ya kan? Kalau kita membentak orang, sakit hatinya. Ya, manusia sekecil apapun dia dibentak, kalau anak kecil dia nangis. Kalau sudah agak dewasa membentak, mungkin memental. Soal masa dimanapun kondisi orang, ya, kasih sayang apa ya kita. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Makanya ya setiap ya apa yang kita miliki silahkan berbagi, silahkan ungkapkan, ya, kalimat yang baik itu menjadi sedekah yang baik, ya, harta yang bermanfaat itu adalah yang diberikan kepada keturunan-keturunan. Nah, ini dia yang ya, intinya mudah-mudahan ya kita melihat Muhammad kecil, Rasulullah SAW seorang yang yatim, bagaimana sekarang kita memandang anak kita, memandang keluarga kita, ya, dulu Muhammad tidak ada yang menjaga pun, untuk alhamdulillah kita masih hidup, tapi perbaiki niat kita, mendoakan kemudian generasi kita ini kita persiapkan, kita menginginkan semuanya adalah generasi seperti Muhammad kecil yang kemudian menjaga pribadinya, menjaga akhlaknya, kemudian makanya dia tumbuh menjadi remaja yang kemudian jadi remaja yang dipanuti oleh rekan-rekannya, sampai kemudian menjadi pemuda yang alim, pemuda yang disifati dengan pemuda yang kalau sudah jujur ya, mudah ya. Khadijah pun melamarnya. Khadijah melamar Khadijah siapa? Semua orang ingin melamar Khadijah.
tapi dia hanya melirik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kiprahnya yang begitu sangat santun, sangat jujur, ya, menjadi partner dagang, sudah kelihatan dia adalah orang yang enak untuk diajak berbicara, ya. Maka kemudian Khadijah memilih, di sinilah mulai kemudian kehidupan keluarga, yang kemudian sampai ya umur 40 Rasulullah SAW dicintakan untuk beribadah karena melihat fenomena masyarakat, maka di sanalah turun wahyu yang kemudian mengangkat Rasulullah SAW menjadi nabi dan rasul. Disinilah kisah kelahiran dan remajanya Rasulullah SAW berakhir, dan mudah-mudahan momen ini menginspirasi kita untuk membentuk generasi kita yang kecil-kecil ini, karena dari sini ya, kalau ya pohon ya diluruskan ketika dia masih kecil, insya Allah akan mudah. Namun kalau dia sudah besar, sudah bercabang, sulit rasanya untuk meluruskan yang bengkok. Oke, itu pesan dari pesan Maulid kita memperingati sosok kelahiran Nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan namanya, puji namanya Ahmad, pujian Allah. Muhammad kita memujinya, kita tidak bisa memuji, hanya Allah Ta'ala yang memiliki pujian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekurangan. Ada Allah wa iyyakum. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum